Halo semuanya, nama saya Adeline Kristeli Trivika dengan nomor induk mahasiswa 12086180013. Video pembelajaran ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Musik 1. Pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang Troubadour. Selamat menyaksikan. Apa sih yang ada di dalam pikiran kalian ketika mendengar kata Troubadour? Apakah film animasi Jepang seperti ini? Atau konser artis terkenal? Atau karakter video game? Atau seperti yang gambar yang ada di samping ini? Untuk memahami Troubadour, kita dapat mempelajari sedikit dulu tentang abad pertengahan. Karena Troubadour ada di dalam abad pertengahan ini. Abad pertengahan dibagi dalam 3 periode waktu. Ada periode awal, periode tengah, dan periode akhir. Periode awal terdapat pada tahun 375 hingga 1000 Masehi. Periode tengah terdapat pada tahun 1000 hingga 1200 Masehi. Dan periode akhir pada tahun 1200 hingga 1400 Masehi. Nah, Troubadour berada pada periode tengah ini teman-teman, yaitu pada 1000 hingga 1200 Masehi. Selain Troubadour, ada juga Trouvère dan Minnesang. Troubadour berasal dari Prancis Selatan, sedangkan Trouvère berasal dari Prancis Utara dan Minnesang di Jerman. Selanjutnya, jenis dan bentuk lagu pada periode tengah abad pertengahan ini dapat dibagi dalam 4 jenis dasar. Yang pertama, yaitu litani, di mana tiap ayat dinyanyikan dengan lagu yang sama. Bentuk litani ada 3. Yang pertama yaitu chanson de geste. Chanson de geste adalah epos. Epos adalah cerita tentang pahlawan. Selanjutnya, mari kita pahami dulu jenis dan bentuk lagu pada periode tengah abad pertengahan. Yang pertama ada litani. Litani di mana tiap ayat dinyanyikan dengan lagu yang sama. Dibagi dalam 3 bentuk. Bentuk pertamanya yaitu chanson de geste. Chanson de geste adalah epos. Epos adalah cerita tentang pahlawan, di mana ayatnya panjang tanpa bait dengan potongan yang bebas. Dan akhir tiap potongan ini diakhiri dengan cengkok yang khas. Contohnya adalah Roland's Lied, di mana Roland adalah seorang pahlawan legendaris Jerman. Kedua, ada bentuk bait. Bait adalah potongan yang disusun teratur dengan jumlah ulangan tertentu. Ketiga, ada rotrong, yaitu bait terdiri dari 3 hingga 5 baris yang ditambah dengan refren. Bait dibawakan oleh solis, kemudian refren dibawakan oleh kelompok. Jenis selanjutnya adalah sekuensi. Sekuensi adalah 2 baris bersanjak dan memakai melodi yang sama. Nama-nama sekuensi antara lain adalah like, discord untuk vokal, estampida atau estampi untuk instrumental. Jenis ketiga adalah jenis canzon. Canzon terdiri dari 4 baris A, B, C, D dan memiliki ritmik yambos atau pendek panjang. Ada 2 jenis canzon. Yang pertama adalah canzon berbait. Contohnya di sini adalah
AB, AB, CD, di mana tiap huruf mewakili satu baris. AB merupakan pertanyaan dan CD merupakan jawaban. Kemudian ada kanzon berputar. Contohnya adalah AB, AB, CD, dan B, di mana akhir baris kedua diulang sebagai penutup. Kemudian terakhir, keempat, ada rondo, yaitu nyanyian berbait dengan refren. Dalam rondo dibagi menjadi balad. Balad mirip dengan kanzon berbait, namun ditambah dengan refren EF. Contohnya AB, AB, CD, dan EF. Kemudian ada virelai, yang juga mirip dengan kanzon berbait, namun diawali dengan refren AB, kemudian C, C, D, B sebagai jawaban menggunakan bagian dua refren, kemudian ditutup kembali dengan AB. Tiga, terakhir ada rondeo. Rondeo adalah dialog antara kor, refren RF, dan solo, sisipan SS, di mana keduanya memakai lagu yang sama. Contohnya RF, SS, RF, SS, RF. Nah, sekarang apa sih troubadour itu? Troubadour berasal dari kata trobar yang berarti menemukan atau menciptakan. Merupakan sebutan untuk musisi yang mempertunjukkan musik sekuler atau duniawi pada Perancis bagian selatan. Untuk kaum pria disebut troubadour dan untuk kaum wanita disebut dengan troubadourette. Bentuk yang populer digunakan oleh para troubadour adalah kanzon, menggunakan tangga nada Gregorian dengan ritmik yang bervariasi. Genre yang populer digunakan adalah canso yang mengisahkan tentang asmara, sirvente yang membahas tentang moral, dan tensos yang berbentuk debat. Bisa jadi debat tentang asmara atau etika. Kemudian karakteristik dari troubadour adalah: pertama, biasanya monofonik. Monofon berarti satu melodi tanpa didampingi harmoni. Kemudian kedua, melodi dikomposisi sendiri oleh troubadournya. Ketiga, terkadang diiringi instrumental yang diimprovisasi. Instrumen pertama troubadour sendiri adalah vokal manusia sendiri. Kemudian dalam perkembangannya baru bisa diiringi oleh flute, lute, gitar di Spanyol, harpa dan lira di Inggris dan Skandinavia. Keempat, troubadour mengisahkan tentang kekesatriaan dan asmara. Kelima, troubadour berasal dari Prancis. Dan keenam, ditulis dalam bahasa Perancis. Tokoh-tokoh troubadour antara lain: pertama ada Guillaume ke-9 atau William ke-9 yang lahir pada 22 Oktober 1071 dan wafat pada 10 Februari 1127. Beliau adalah Count of Poitiers, Duke of Aquitaine and Gascony. Beliau menghabiskan masa hidupnya di medan perang. Komposisinya tentang asmara ksatria dan putri bangsawan atau kerajaan, atau biasa disebut juga dengan courtly love. Terdapat 11 syair yang masih ada. Contoh komposisinya antara lain Farai Unvers de Dread Mien. Kemudian tokoh selanjutnya ada Bernard de Ventadorn yang lahir pada tahun 1130 dan wafat pada 1195. Bernard merupakan troubadour yang dinilai paling termasyhur atau terbaik. Beliau berasal dari kerajaan Ventadorn di Limousin, Prancis. Berkelana di Inggris,
dan terdapat 45 syair asmara dan 19 melodi yang masih ada. Contoh komposisinya antara lain Canfei la Lausetta Mover. Terdapat Vida atau sebuah mini biografi yang ditulis dalam bahasa Provençal yang mengisahkan tentang Sir Bernard sebagai berikut. Sir Bernard lahir dalam kerajaan Ventadorn, berasal dari kelas bawah, anak dari pemanggang roti kerajaan. Beliau merupakan seseorang yang tampan, cerdas, dan pandai bernyanyi serta komposisi. Tuannya, Viscount Ventadorn, sangat menyukai komposisi dan nyanyiannya. Istri dari tuannya akhirnya pun jatuh cinta kepada beliau, dan beliau juga jatuh cinta kepada istri tuannya. Ketika tuannya mengetahui, maka dijauhkannya lah Sir Bernard dan memaksa istrinya untuk memutuskan hubungan mereka. Dan Sir Bernard kemudian meninggalkan kerajaan. Sir Bernard pergi ke Duchess Normandia dan mereka saling jatuh cinta. Namun kemudian, King Henry dari Inggris menjadikan Duchess Normandia sebagai istrinya. Sir Bernard kemudian meninggalkan Normandia dengan kesedihan dan pergi ke Count Raymond dari Toulouse. Setelah sang Count meninggal dunia, Sir Bernard pergi ke Danelon dan meninggal dunia di sana. Sekian video pembelajaran yang saya buat sebagai tugas ujian akhir semester Sejarah Musik 1. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.